Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan belajar tentang gravitasi, tapi kita batasi untuk dua hal saja, ya. Yang pertama, kecepatan orbit suatu satelit. Yang kedua, menentukan periode orbit suatu satelit atau masa revolusi suatu satelit. Kita mulai belajarnya, ya. Ini ada bumi, jari-jarinya R dan masanya M. Kemudian ada satelit yang masanya M kecil mengorbit pada ketinggian R dari pusat bumi. Kita ingin tentukan berapa kecepatan orbitnya dan berapa periodenya atau waktu satu revolusinya. Ya. Tentang kecepatannya dulu, ya. Nah, rekan-rekan semuanya kudu tahu bahwa jika ada ini benda massa M dan di sini bumi juga punya massa M. Gravitasi Newton mengatakan bahwa jika ada dua massa terpisah, maka keduanya akan muncul interaksi gaya tarik-menarik. Artinya, benda M ini atau satelit akan ditarik menuju bumi dengan gaya sama dengan gaya gravitasi. Nah, kalau kita tuliskan, kita gambarkan begini. Nah, dia ke bawah ditarik dengan gaya gravitasi. Nah, kita notasikan sebagai W begitu. Nah, terus uniknya pertanyaan muncul, kenapa satelit nggak jatuh ke bumi? Ayo, padahal satelit ditaruh oleh bumi, tapi kenapa satelit nggak jatuh ke bumi? Nah, alasannya karena satelitnya mengorbit dengan lintasan lingkaran. Seperti yang rekan-rekan semua tahu bahwa semua benda yang bergerak melingkar akan muncul gaya, namanya gaya sentripetal. Dikatakan sentripetal karena memang arahnya selalu menuju pusat lintasannya. Tapi ketika arahnya menjauhi pusat lintasannya, maka disebut gaya sentrifugal. Nah, gaya itulah yang akan mengimbangi hadirnya gaya gravitasi. Jadi, teman-teman semuanya, karena dia bergerak melingkar, maka muncul gaya yang mengimbangi. Karena mengimbangi maka arahnya ke atas, dan saya gambar dengan putus-putus karena memang ini semu, hanya seolah-olah maya sifatnya, arahnya ke atas begini. Nah, karena melawan gaya gravitasi atau melawan pusat putarannya atau menjauhi, maka disebut sebagai gaya sentrifugal. Nah, satelit mengorbit pada lintasan yang tetap, artinya selalu berada pada jarak R, sehingga gaya ke atas akan imbang dengan gaya ke bawah. Kita hitung untuk kecepatan orbitnya dulu yuk. Gaya ke atas imbang dengan gaya ke bawah, atau gaya sentrifugal imbang dengan gaya berat. Nah, atau W begini. Nah, seperti yang rekan-rekan semua tahu bahwa yang namanya gaya sentripetal atau gaya sentrifugal besarnya sama, yang nilainya sama dengan massa, ya. Massa yang dimaksud adalah massa yang mengalami putaran. Jadi massa ini, massa satelit M dikalikan dengan percepatan sentripetal V kuadrat dibagi R. Nah, ini akan imbang dengan gaya gravitasi, massa dikalikan percepatan gravitasi, di mana pada ketinggian R. Kita kasih subskrip G pada ketinggian R begini. Nah, dari sini kita bisa coret massanya, ya, massanya bisa kita hilangkan begini, sehingga, nah, kita bisa lanjutkan bahwa V kuadrat dibagi R akan sama dengan G pada ketinggian R. Nah, yang perlu rekan-rekan semua tahu seperti halnya yang kemarin kita bahas bahwa percepatan gravitasi pada ketinggian R, nah, kita bisa cari dengan persamaan atau kita bandingkan ini ya, percepatan gravitasi pada ketinggian R dibanding percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jadi percepatan gravitasi ini kita bandingkan dengan yang di sini di permukaan, akan sama dengan berbanding terbalik dengan R-nya. Di permukaan jari-jarinya R, ini R. Nah, pada ketinggian R di satelit ini R. Nah, dan dibanding dikurung gini kemudian pangkat 2. Sehingga gravitasi pada ketinggian R kita bisa nyatakan sebagai R kuadrat, ya, dibagi dengan R kecil kuadrat dikalikan G, di mana yang mana G adalah gravitasi di permukaan bumi. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa V kuadrat
sama dengan R kuadrat ya dibagi dengan R jarak satelit dengan pusat bumi dikalikan G, atau kecepatan orbit satelit kita bisa temukan bahwa nilainya R dikalikan G per R. Ini gini. Nah, inilah yang disebut kecepatan orbit suatu satelit yang mengorbit pada ketinggian R begitu. Lalu berapa lama dia dari sini bergerak satu lingkaran penuh kembali ke sini. Nah, itulah yang disebut satu revolusi atau satu periode. Kita hitung di sini supaya ini. Nah, ini periode orbit. Caranya sama, kita ambil dari sini persamaannya bahwa gaya sentripetal ya, gaya sentripetal atau gaya sentrifugalnya imbang dengan gaya beratnya. Nah, gaya sentrifugal kita bisa nyatakan dengan M omega kuadrat R atau MP kuadrat per R. Nah, untuk ini karena kaitan dengan periode berarti kita nyatakan dengan omega. Ya, di sini M, nah dikalikan omega kuadrat dikalikan R sama dengan M dikalikan gravitasi pada ketinggian R. Buat rekan-rekan semuanya barangkali lupa ya menghubungkan antara V dengan omega. Saya tulis di sini relasinya bahwa V sama dengan omega dikalikan dengan R begitu. Nah, M-nya bisa kita hilangkan teman-teman semuanya ya. M-nya kita hilangkan sehingga hasilnya nanti sama dengan ya omega kuadrat R sama dengan gravitasi di ketinggian R. Kita nyatakan dengan G, persamaan gravitasi ya, ini G dikalikan M, massa yang menimbulkan gravitasi artinya massa bumi dibagi dengan jaraknya pusat sampai titik satelitnya, berarti ini R pangkat 2 begini. Sehingga omega kita bisa tulis omega kuadrat sama dengan G dikalikan M dibagi dengan R pangkat 3. Nah, perlu rekan-rekan semua ingat bahwa omega sama dengan 2pi dibagi dengan periode. Nah, 2pi dibagi dengan periode. Sehingga ketika kita kuadratkan hasilnya berapa? Ya 4pi kuadrat dibagi dengan P kuadrat akan sama dengan G dikalikan M dibagi dengan R pangkat 3. Nah, coba 4pi kuadrat nilainya konstan, G konstanta gravitasi umum juga konstan, massa bumi juga konstan. Artinya P kuadrat atau periode kuadrat sebanding dengan R pangkat 3. P kuadrat ini sebanding dengan R pangkat 3. Lah, rumusan yang terakhir inilah yang disebut dengan rumusan Kepler. Nah ya, ini gini nih. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Kita masuk ke soalnya. Bagaimana ketika diterapkan ke soalnya? Nah, kita ambilkan soal yang sudah cukup populer ya, soal yang cukup populer, sangat-sangat populer, dan kemarin ditanyakan di beberapa grup WA ataupun grup di FB ya, dan soalnya pernah muncul di ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 97. Coba soalnya begini. Nah, soalnya begini ya, kita tulis di sini. Ini soalnya. Jadi contoh nomor 1 ya. Nah, nomor 1 ada suatu satelit ya, ada suatu satelit begini, kita gambarkan satelitnya. Dia mengorbit pada ketinggian 3.600 km di atas permukaan bumi. Nah, ini buminya. Ini R-nya bumi ya, diketahui jari-jari bumi itu 6.400 km. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan orbit di ketinggian 3.600 untuk satelit itu begitu. Nah, caranya gimana? Langsung kita masukkan ke rumusan yang sudah kita rumuskan tadi. Yang kita formulasikan, kita gunakan sekarang ya. Yang disebut kecepatan orbit sama dengan apa tadi ya? R dikalikan ya G dibagi dengan apa? R. Ini gini. Nah, ingat satuannya nanti dalam kilometer semua, kilometer, maka G-nya pun juga kilometer per sekon kuadrat. Sehingga kecepatan orbit P sama dengan R-nya dimasukkan 6400 ya dikalikan akar gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kita jadikan kilometer per sekon kuadrat, sehingga hasilnya di sini 10 pangkat min 2. Lah, R di sini adalah diukur dari pusat bumi sampai menuju ke titik satelitnya.
Berarti 3600 ditambah 6400 atau 10.000 begini. 10.000. Sehingga langsung kita bisa temukan bahwa nilainya sama dengan ya, kecepatan orbitnya sama dengan 10 pangkat min 6, ini pindah ke atas ya, jadi min 6 diakar 10 pangkat min 3, sehingga hasilnya 6,4 km per sekon begini ya. Nah, ini soal yang pernah muncul di ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 97. Nah, lalu bagaimana ketika soalnya itu tentang periode ya, tentang periode. Nah, ini tentang periode. Kita bikinkan di sini ya, soal tentang periode. Kalau tentang periode biasanya yang ditanyakan ini perbandingan biasanya itu. Kemarin juga ada pertanyaan dari teman di FB ya, di grup FB. Soalnya begini ya, pertanyaannya ini, ceritanya ini ada matahari ya, ada matahari, bukan bumi lagi tapi ini matahari. Kemudian ada ini pusatnya ya, ini matahari kita cari pusatnya di sini. Nah, satelit pertama ini satelit A itu mengorbit pada jarak RA begini. Kemudian satelit yang lainnya mengorbit pada jarak B, ini satelit B ya, ini satelit B mengorbit pada jarak RB. Nah, diketahui bahwa RA ini 12.000 km. Nah, ditanyakan berapa RB-nya. RB-nya jika diketahui periode A dibanding periode B itu 8 dibanding 27. Ini 8 dibanding 27. Berapa jaraknya B terhadap pusat matahari itu? Nah, gitu. Ya, gimana itu kerjakannya ya? Nah, kita kerjakan di sini ya. Ini pakai rumusnya Kepler tadi bahwa ya. Nah, T pangkat 2 sebanding dengan R pangkat 3 begini. Kita bandingkan, ini berbanding lurus, jadi cuma gini. TA ya dibanding TB, kemudian kita kurung ini pangkat 2 sama dengan RA dibanding RB kurung pangkat 3. Nah, begini. TA banding TB 8, ini 27 kurung pangkat 2 sama dengan RA nya diketahui itu 12.000 ya dibanding RB kemudian kurung pangkat 3. Nah, begini. Nah, untuk menyelesaikan ini caranya ya, ini karena pangkat 3 sini pangkat 2 kan nggak sama, dijadikan ini pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3, sehingga kita bisa tulis dengan cara begini. Nah, 2 pangkat 2 4, nah pangkat 3 nya di luar begini. 27 itu 3 pangkat 3, jadi 3 pangkat 2 9, pangkat 3 nya di luar. Nah, terus hitungnya begini, 12.000 ya, ini RB pangkat 3. Nah, ketika pangkat 3 nya sudah sama, berarti tinggal mengalihkan silang saja ya, maka RB nya langsung ketemu jawabannya bahwa RB sama dengan ya, RB sama dengan, nah jaraknya B dari pusat matahari sama dengan, kalau 4 12 berapa kalinya? Oh, 3 kalinya. Ini loh, 4 12 kan 3 kalinya, maka 9 juga 3 kalinya. Oh, berarti 27 km. Nah, ini, oh ini jawabannya. Berarti jaraknya B dari pusat matahari ternyata 27.000 km ya. Begitu teman-teman semuanya. Untuk kali ini kita sudah membahas bagaimana tentang kecepatan orbit suatu satelit dan periode atau masa satu revolusi untuk suatu satelit. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.